Memikirkan hal ini, Elsa keluar dari kamar mandi dan memeriksa kamar tidurnya secara menyeluruh. Akhirnya, dia menemukan spikem lain di samping lampu sorot mini di atas tempat tidurnya. Dia tertawa dan menghancurkannya. Sepertinya dia harus mengganti kunci pintu kamar tidurnya. Setelah mandi, dia mengenakan pakaian tidurnya dan berbaring di tempat tidur untuk memeriksa hasil konferensi pers Daniel. Tak ayal, kritik dari warganet sudah berkurang, namun masih ada beberapa warganet yang merasa skeptis dengan semua itu. Dia baru saja berkomentar, siapapun yang percaya dia bodoh. Tiba-tiba teleponnya berdering. Jantung Elsa berdetak kencang saat melihat nama yang dikenalnya di layar. Seolah-olah dia melihat kehidupan masa lalunya melalui itu. Erlina, seorang polisi cantik, adalah sahabatnya sejak kecil. Sayangnya, di kehidupan sebelumnya, Erlina pergi bertugas sebulan kemudian dan meninggal setelah mencoba menyelamatkan seorang sandera. Jadi saat ini, rasanya tidak nyata menerima panggilan teleponnya. Telepon berhenti berdering. Hanya ketika mulai berdering lagi, Elsa sadar kembali dan dengan cepat menerima panggilan itu. "Apa yang kau lakukan, Elsa?" "Saya baru saja keluar dari hutan belantara dan meneleponmu segera setelah ponsel saya mendapat sinyal." Erlina mengoceh dengan tidak senang di ujung telepon. Elsa sudah lama tidak mendengar suaranya sehingga dia merasakan dorongan untuk menangis. Dia terkekeh pelan. "Katakan, kamu masih seorang kadet. Kamu harus menjaga citramu dan jangan terlalu banyak mengoceh. Pemimpinmu mungkin berpikir bahwa kamu tidak serius." Erlina berkata, "Izinkan saya untuk membuat pengumuman resmi. Setelah sebulan latihan yang melelahkan dan pelatihan tempur, saya secara resmi dipromosikan sebagai penyelidik di Divisi Polisi Utama Ketiga Ibu Kota. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia juga. Saya satu-satunya wanita yang berhasil masuk ke Divisi Polisi Utama. Apakah kamu mengagumi saya?" Elsa tidak yakin apakah dia harus merasa senang atau khawatir. Dia berhasil menjadi salah satu dari 3 divisi polisi utama. "Selamat. Mimpimu akhirnya menjadi kenyataan. Kamu telah menjadi polisi cowok yang hebat seperti yang selalu kamu inginkan." Setelah menyadari betapa acuhnya suara Elsa, dan Erlina merasa kesal. "Respon macam apa ini? Kamu terdengar tidak peduli. Tidak bisakah kamu bahagia untukku sekarang setelah mimpiku menjadi kenyataan? Kamu bertingkah seolah-olah seseorang telah meninggal." Elsa membalas pengakuan singkat dan menyadari betapa tertekannya dia. Jadi, dia tersenyum dan berkata, "Saya sangat gembira, bukan? Kapan kamu bisa kembali ke ibu kota? Aku sangat merindukanmu." "Itu lebih seperti itu. Saya akan kembali besok malam, dan saya menunggumu untuk mentraktir saya makan malam." Saatnya rapat, tidak bisa bicara sekarang. "Selamat tinggal." Erlina sedang terburu-buru. Begitu dia mengatakan akan pergi, dia mengakhiri panggilan sebelum Elsa dapat mengatakan sepatah kata pun. Begitu Erlina kembali, dia harus menghentikannya mengambil tugas itu sebulan kemudian. Saat dia merenung, telepon berdering lagi. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa panggilan itu dari Daniel. Wajahnya langsung cemberut. Pria yang tak tahu malu. Dia memiliki banyak bukti di tangannya, namun dia memiliki keberanian untuk mencoba berdamai dengannya. Memikirkan hal ini, dia menjawab panggilan itu. Suara bersemangat Daniel terdengar dari ujung sana. "Elsa, kamu akhirnya menjawab teleponku." "Daniel, semuanya sudah berakhir di antara kita. Jangan ganggu aku lagi, kalau tidak, aku akan menyebarkan foto-foto mesummu dan Viana itu." "Elsa, siapa yang mengirimimu foto? Dia pasti berbohong padamu. Itu palsu. Dia pasti punya niat lain dan kamu tidak boleh percaya padanya." Elsa menjawab, "Kamu yang licik, kamu selingkuh dengan Viana untuk waktu yang lama, namun kamu berani mengatakan bahwa hubunganmu dengannya cuma fitnah?"
Apa menurutmu kami bodoh? Daniel berkata lagi, Elsa, percayalah padaku. Aku mencintaimu, ini adalah peringatan terakhirku. Jangan ganggu aku lagi. Kemudian, Elsa menutup telepon dan memblokir nomor Daniel. Yang terbaik belum datang. Elsa berbaring untuk beristirahat sebentar. Tetapi ketika dia melihat jam, dia menyadari bahwa itu masih pagi. Dia kemudian bangun dan mencari layanan tukang kunci di internet. Dia mengatakan kepada perusahaan untuk mengirim seseorang sekaligus. Dia harus mengganti kunci pintu kamar tidurnya sesegera mungkin. Nyonya Tua Nugroho dan Harry ada di perusahaan. Selain para pelayan, Diandra dan Viana adalah satu-satunya yang tersisa di rumah. Ketika mereka mengetahui bahwa Elsa telah mengundang seorang pekerja tak dikenal, Diandra, yang sendirian di ruang tamu, merasa bersalah. Elsa, apa yang akan kamu lakukan? Tanpa berbalik, Elsa memimpin pria itu ke atas, di mana dia mencemooh, itu bukan urusanmu. Diandra menahan amarahnya saat dia tetap duduk di sofa. Berbagai pikiran melintas di benaknya, dan setelah beberapa saat, dia mendengar serangkaian ledakan datang dari lantai atas. Dia segera bangkit dan berlari menaiki tangga. Ketika dia menyadari bahwa pekerja itu sedang mengerjakan kunci pintu Elsa, dia berdiri diam karena terkejut. Dengan tangan disilangkan, Elsa memandang Diandra dan berkata dengan sinis, "Kamar tidurku sepertinya menarik pencuri dan pengintip. Saya merasa lebih aman untuk mengganti kuncinya." Diandra mendengus bersalah sebelum dia menuju ke bawah. Dia takut Elsa akan mengangkat masalah tentang kamera mata-mata itu. Elsa tahu bahwa Diandra tidak diragukan lagi adalah pelakunya di sini. Setelah kunci diganti, Elsa melihat jam lagi. Saat itulah dia berpakaian, merias wajah, dan keluar dengan tenang. Pertemuan dengan Mario dan Tuan Evan agak awal, pada jam 6:30 malam. Mario sudah menunggu di klub, jadi ketika Elsa tiba tepat waktu, dia menghela nafas lega. "Kamu bisa diandalkan sekali." Elsa mengamati sepupunya, yang sedang minum segelas minuman keras sendirian. "Apa maksudmu dengan sekali?" "Aku hanya merindukan pertemuanmu di siang hari." Mario menjawab, "Aku tidak memahami maksudmu. Mengapa kamu begitu sopan terhadap Gavin, ketika kalian berdua sudah bersama? Kenapa tidak kau tanyakan saja padanya?" Elsa berkata, "Mario, tidak bisakah kamu membiarkanku menikmati hubungan? Saya tidak ingin melibatkan uang dan kepentingan pribadi." Mario menyerah dan berkata, "Oke, kamu bisa berpura-pura saya tidak mengatakan apa-apa. Nikmati hubunganmu dan jangan habiskan 1 sen pun uang Gavin." Elsa menghela nafas, "Kita bisa membicarakan apa yang akan terjadi nanti di masa depan." Mario mengoceh dan menggelengkan kepalanya. "Kak, jarang menemukan gadis yang baik hati dan murni sepertimu akhir-akhir ini." Elsa terdiam. Mereka mengobrol selama beberapa waktu, tetapi Tuan Evan masih belum muncul. Merasa aneh, Mario bergumam sambil mengotak-atik ponselnya, "Tuan Evan selalu tepat waktu. Sudah sangat larut dan dia masih belum ada di sini." Elsa mengerjap dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Karena dia tidak meremehkanku, kan?" Bibir Mario berkedut, mengisyaratkan dia untuk diam. Tak lama, panggilan masuk. "Tuan Evan, sepupu saya dan saya sedang menunggumu. Apakah kamu sudah di sini?" Maafkan aku, Tuan Mario. Saya tidak berpikir saya akan membantu perusahaan Nugroho. Mengapa kamu tidak membiarkan Nona Nugroho memikirkan cara lain? Saya sibuk di sini, itu saja untuk saat ini." Tuan Evan menjawab telepon dengan tergesa-gesa, dan menutup telepon sebelum Mario dapat mengganggunya. Mario dan Elsa saling berpandangan. Elsa ingin membalik meja dengan marah. Dia telah membawa sial dengan komentar santainya. Mario mengangkat tangannya ke udara tanpa daya. "Dia benar-benar meremehkanku."
Elsa mencoba menahan air matanya saat dia menatap Mario dan berkata, "Apakah benar-benar tidak ada orang lain yang membantuku?" Dia mengangkat alisnya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Tidak ada untuk saat ini." Setelah mendengar ini, dia menjadi kesal. "Ada apa dengan Tuan Evan? Apakah dia masih menyimpan dendam terhadap saya karena berdiri dia? Apakah itu sebabnya dia mempermainkan kita seperti ini?" Mario mengerutkan kening lagi dan menjawab, "Saya kira tidak, saya mengenal Tuan Evan dengan sangat baik." Kekecewaan membasuh wajahnya. "Apa yang kita lakukan sekarang?" Dia merasa bersalah karena tidak bisa membantunya. Dia dengan cepat menjawab, "Biarkan saya berkeliling nanti malam untuk melihat apakah ada yang tertarik." Elsa menganggukkan kepalanya. "Oke, terima kasih Mario." Dia tersenyum lebar. "Jangan berterima kasih padaku. Aku juga tidak ingin mereka mengkhawatirkan bibi dan sepupu kita." Dia menganggukkan kepalanya. "Baiklah, ayo kita pulang. Ayo pergi dan ambil makanan enak sebagai gantinya." Keduanya kemudian melanjutkan untuk menuju ke bawah. Saat mereka keluar dari lift, Elsa melihat sosok yang akrab dan tegap di koridor VIP. Kegugupan Elsa langsung mengambil alih, dan dia menarik Mario ke samping. Tercengang, dia menatapnya, tidak bisa berkata-kata dengan apa yang telah dia lakukan. "Apa yang kamu lakukan, Elsa?" Elsa mengangkat jarinya, memberi isyarat agar dia tetap diam. Mario mengikuti pandangannya dengan rasa ingin tahu, dan melihat Gavin berjalan ke koridor VIP dengan beberapa pria. Cara para pria membawa diri itulah yang menarik perhatiannya. Setelah melihat lebih dekat, dia terkejut. Orang-orang ini semuanya adalah tokoh besar dari ibu kota, terutama yang mendominasi kehadiran berjalan di sebelah Gavin. Melihatnya bertindak seperti ini mengganggu Mario. Mengapa Elsa harus bersembunyi dari mereka jika dia adalah kekasih Gavin? Saat orang-orang itu menghilang dari pandangan mereka, Elsa dengan cepat menariknya keluar dan berlari menuju pintu keluar. Kenapa kamu bertingkah seperti pencuri, Elsa?" Dia menyerah mencoba memahaminya. Dia mendesah lega. "Itu karena Gavin. Apakah kamu tidak melihat orang mesum di sekitarnya?" Ekspresi Mario sangat bingung. Apakah Elsa baru saja mengatakan mesum? Namun, itu memang masuk akal. Dia pasti bermaksud gila betapa kaya dan berpengaruhnya mereka. "Lalu, mengapa kamu lari? Apakah kamu lupa bahwa kamu adalah pacar Gavin?" Dia segera memutar matanya ketika dia mendengar ini. "Dia memperingatkan saya untuk tidak datang ke sini kemarin. Dia akan marah melihatku di sini. Sungguh gila bagaimana mengendalikan Gavin. Ayo pergi dan ambil sesuatu untuk dimakan sekarang. Ya, ayo kita keluar dari sini secepat mungkin." Elsa dan Mario dengan cepat bergegas keluar dari tempat itu, tidak menyadari bahwa Gavin telah lama melihat mereka. Gavin tidak tega memanggilnya keluar, setelah melihat semua masalah yang dia lalui untuk bersembunyi. Begitu dia duduk di ruang pribadi, Aska berjalan ke arahnya untuk memberinya laporan. Nona Elsa dan Tuan Muda Mario baru saja pergi. Gavin mengangguk. "Oke." Naura baru saja duduk ketika dia melihat suasana yang tidak biasa di sekitar Gavin. Dia segera mengarahkan matanya yang indah ke arah Aska. "Siapa Nona Elsa dan Tuan Muda Mario?" Mempertimbangkan bahwa tuannya tidak menghentikannya, Aska berkata sambil tersenyum, "Nona Elsa adalah pacar baru Tuan Muda kita." Mendengar ini, Naura marah dan melihat ke arah Gavin sambil berteriak, "Apa artinya ini? Tidak memperkenalkannya di sore hari adalah satu hal, tetapi melakukannya 2 kali sehari? Karena kita sudah di sini, kenapa kamu tidak membiarkan kami melihatnya? Mengapa kamu malah membiarkannya pergi dengan pria lain?" Kecemasan segera menutupi wajah Naura saat suaranya menghilang. Jika tatapan bisa membunuh, tatapan Gavin akan membuat Naura terbang ke luar angkasa.
Aska dengan cepat menyela sambil tertawa. Tolong jangan salah paham, Tuan Muda Naura. Nona Elsa pergi dengan sepupunya. Setelah mendengar ini, Naura menjawab dengan oke, sebelum melihat Gavin dan berkata, kamu harus berhati-hati. Hanya karena dia sepupunya, bukan berarti dia akan aman. Lagi pula, sepupu cenderung memangsa kerabat mereka yang lebih muda. Sudut mata Gavin berkedut tak terkendali, saat dia menahan diri untuk tidak melempar Naura keluar ruangan. Naura memutuskan untuk mengambil keuntungan dari situasi ini dan berkata, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Hari-hari ini, sebagian besar gadis yang datang ke departemen kami untuk mencari bantuan semuanya ditemani oleh sepupu mereka. Tepat sebelum Gavin membalas, seorang wanita cantik berambut abu-abu menyela pembicaraan mereka. Sudah kubilang pindah ke departemen lain, Dr. Naura. Mengapa seorang pria harus berada di departemen bersalin? Lihat dirimu sekarang. Kamu terlalu curiga dan cerewet, sama seperti wanita. Berhentilah membuat begitu banyak kebisingan. Kemarahan Naura berkobar saat dia mendengar ini. Apa maksudmu, Rani? Kamu dapat memandang rendah karir saya tetapi tidak pada karakter saya. Rani mengibaskan rambut abu-abunya yang tebal, dan mencolok mata dan menatap Naura sambil tersenyum, berkata, kita harus mengundang teman muda kita hari ini. Biarkan dia memberimu pelajaran sebagai gantinya. Naura sangat terdiam sehingga mulutnya ternganga. Dia perlahan mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Rani. Apa yang saya lakukan di kehidupan masa lalu saya untuk bertemu orang jelek sepertimu? Kalian berdua selalu bertengkar setiap kali bertemu. Tidak heran, tidak akan memperkenalkan pacarnya kepada kami. Seorang pria anggun berjas dan sepatu kulit berkata sambil tertawa. Bagaimana dia bisa menyalahkan mereka? Duduk di sebelah Gavin adalah Daryl Lazuardi. Setelah mendengar ini, menoleh untuk melihat Gavin. Aku ingin tahu alasan mengapa kamu tidak memperkenalkannya kepada kami juga. Gavin mengangkat alisnya, dan sudut bibirnya melengkung ke atas. Dia agak pemalu. Aku akan memperkenalkanmu padanya suatu hari nanti. Rasa menggigil mengalir di punggung temannya. Naura mau tidak mau bertanya, tidak bisakah kamu memberitahu kami bagaimana pacarmu itu? Saya pikir kamu membenci wanita. Gavin memberikan jawaban santai begitu dia mendengar ini. Saya suka dia. Oh, jadi kau menyukainya? Baiklah kalau begitu, kamu menyukainya. Ini kemudian memicu keingintahuan Naura. Di tahap mana kalian sekarang? Gavin segera menatap Naura dengan tatapan dingin. Ini sebuah rahasia. Rani menjulurkan kepalanya dan mencondongkan tubuh lebih dekat ke Gavin. Tumpahkan saja tehnya, Kak. Aku juga ingin tahu ini. Daryl berhenti sejenak sebelum bibirnya bergerak dengan lembut. Hitung aku. Aska terdiam. Apakah baginya untuk mengatakan bahwa mereka melakukannya? Gavin menatap wajah temannya yang diantisipasi dan menyeringai. Bibirku disegel. Elsa makan makanan laut dengan Mario. Setelah itu dia mengantarnya kembali ke villa keluarga Nugroho. Nyonya Tua Nugroho dan Harry sudah kembali, dan ada ekspresi masam terpampang di wajah mereka. Wajah Nyonya Tua Nugroho bersinar saat dia melihat kembalinya Elsa. Bagaimana dengan sepupumu, Elsa? Langkah kaki Elsa berhenti sejenak. Kemudian, dia berjalan lebih dekat ke arah mereka. Sudahkah kamu mentransfer 10% saham atas nama saya? Setelah mendengar kata-kata Elsa, wajah semua orang tampak seperti dipukul. Diandra mau tidak mau bertanya, tidakkah kamu bermimpi mendapatkan bagian itu ketika kamu belum melakukan bagianmu, Elsa? Viana mendengus. Seolah-olah dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Itu sebabnya dia mengincar saham perusahaan. Nyonya Tua Nugroho menunjukkan wajah yang panjang. Jangan khawatir tentang saham. Selama kamu dapat menyelesaikan krisis di perusahaan Nugroho,
saya akan mentransfernya atas namamu. Elsa berkata, bagaimana jika kamu berubah pikiran setelah saya menyelamatkan perusahaan Nugroho? Bukankah itu akan membuatku bingung? Aku bilang kami akan mentransfer sahamnya padamu, Elsa. Yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan perusahaan Nugroho terlebih dahulu. Nyonya tua Nugroho terlihat sangat muram hingga menakutkan. Elsa tertawa dan berkata, hanya jika kamu mentransfer sahamnya kepada saya terlebih dahulu, saya akan memiliki motivasi untuk meyakinkan keluarga Sucipto untuk membantu perusahaan Nugroho. Tidakkah kamu ingin perusahaan keluar dari krisis ini secepat mungkin? Kata-katanya membuat semua orang kesal. Elsa, apakah kamu membuat kesepakatan dengan keluarga Sucipto? Atau apakah kamu hanya mengadakan pertunjukan untuk menipu kami atas saham kami? Diandra memandang Elsa seolah sedang menginterogasinya. Dengan tangan terlipat, Elsa mengangkat alisnya dan mendengus. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Bagaimanapun, saya telah membuat diri saya sangat jelas. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk menuju ke atas. Harry, yang duduk sedingin batu di kursinya, mau tidak mau memecah kesunyiannya. Tunggu sebentar Elsa. Elsa berbalik dan menatap apa yang disebut ayahnya dengan ejekan di matanya. Sejak ibu dan saudara perempuannya meninggal, Harry bertingkah seperti ayah tirinya. Dia tidak lagi peduli padanya, membiarkan seluruh keluarga menggertak dan mengucilkannya. Dia terkadang bertanya-tanya apakah dia benar-benar ayahnya. Mungkinkah ada penjelasan lain di balik rasa dingin di matanya? Alih-alih cinta, itu dipenuhi dengan rasa jijik murni. Harry menatapnya dengan serius dengan kerutan di wajahnya. Apakah yang kamu katakan itu benar? Bahwa keluarga Sucipto dapat menyelamatkan perusahaan Nugroho? Elsa sedikit mengangguk. Ya, buatlah janji dengan mereka besok. Saya akan mentransfermu saham setelah saya melihatnya. Elsa tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Tampaknya ayahnya adalah satu-satunya yang memiliki otak dalam keluarga. Aku harus bertanya apakah mereka mau bertemu denganmu atau tidak. Harry berhenti sejenak sebelum dia menjawab dengan enggan, baiklah. Terima kasih atas masalahnya. Elsa menolak untuk menerima bahwa dia mengkhawatirkannya, jadi dia segera membalas, saya melakukan ini untuk ibu dan saudara perempuan saya. Mereka bahkan tidak bisa mati dengan damai. Wajah Harry menegang saat dia tertawa canggung. Nenekmu hanya mengatakan itu karena dia emosi. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Elsa terlalu kesal untuk melanjutkan percakapan yang dia cemooh. Kemudian, dia berbalik dan menuju ke atas. Wajah Harry menjadi gelap sebagai reaksi atas sikap Elsa. Setelah melihat ini, Diandra memutuskan untuk menambahkan bahan bakar ke dalam api. Lihat wanita itu, dia menjadi semakin kasar dari hari ke hari. Memperlakukan kami seperti itu adalah satu hal, tetapi bagaimana dia bisa melakukan hal yang sama kepadamu? Nyonya tua Nugroho juga bisa melihat niat Diandra. Sepertinya yang bisa dilakukan wanita itu hanyalah membawa masalah pada putranya. Itu masuk akal baginya untuk bertindak seperti ini karena kitalah yang meminta bantuannya. Simpan pikiranmu untuk diri sendiri dan atasi itu. Diandra mengertakkan gigi karena frustrasi tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa menahan amarahnya saat dia menundukkan kepalanya. Ya, Bu. Elsa melihat saat dia sampai di kamarnya. Sudah lewat jam 9 malam. Dia hanya bisa menghela nafas. Waktu berlalu sangat cepat. Dia akan pergi ke kamar mandi untuk mandi ketika teleponnya berdering di sakunya. Elsa mengangkat alis saat dia mengeluarkan ponselnya. Firasatnya benar. Erlina adalah penelepon, dan dia meminta panggilan video. Dia menyeringai ketika dia mengangkat tangannya untuk menjawab panggilan. Erlina tampak memukau saat rambut hitam gagaknya muncul di layar.
Meskipun fitur Erlina menonjol dan indah, dia suka mendandani dirinya sebagai tomboy. Itulah mengapa orang sulit membedakan apakah dia laki-laki atau bukan. Elsa, apa yang terjadi antara kamu dan Daniel? Aku tercengang saat melihat berita tentang kalian berdua di ponselku. Elsa tahu bahwa temannya ada di sini untuk menanyainya tentang sesuatu yang dilihatnya di media sosial. Persis seperti yang kamu lihat. Persis seperti yang saya lihat. Siapa yang akan percaya bahwa Fiana berkencan dengan Daniel? Katakan padaku yang sebenarnya. Apakah Daniel benar-benar menipumu dengan Fiana? Elsa mendengus pelan. Mereka lakukan. Elsa bersuara. Tapi aku juga selingkuh setelah itu. Apa? Erlina tertegun. Apakah kamu nyata? Erlina bertanya dengan tidak percaya. Elsa mengoceh dan berkata, apa maksudmu, apakah itu nyata atau tidak? Setelah kami mengakhiri pertunangan kami, saya menemukan pria baru. Dia sangat tampan, sangat seksi sehingga dia akan membuatmu terpesona. Apakah kamu bercanda? Aku pasti sedang bermimpi. Cukup dan berhenti berakting. Saya tidak membuat lelucon di sini. Apa yang saya katakan adalah nyata. Erlina segera membuang ekspresi dramatis di wajahnya dan mengerutkan kening. Kebingungan menyelimuti wajahnya saat dia berkata, kamu benar-benar sudah melupakannya, Elsa? Lagi pula, Erlina tahu bahwa Dani adalah cahaya dalam hidup Elsa. Dia memandangnya, dan dia mencintainya. Tidak masuk akal jika Elsa akan melupakannya begitu cepat. Pasti ada yang salah. Elsa melengkungkan bibirnya. Dia mengira temannya akan curiga karena dia cukup bodoh untuk terobsesi dengan Daniel di masa lalu. Aku telah melewati banyak hal. Mengapa saya harus hancur jika dia tidak mencintai saya sama sekali? Saya selalu dapat menemukan pria yang lebih baik, seseorang yang memperlakukan saya jauh lebih baik daripada dia. Aku tidak membutuhkannya dalam hidupku. Erlina meletakkan ponselnya dan bertepuk tangan untuk Elsa. Baiklah, ini bagus. Kamu mendapat dukungan penuh dari saya. Elsa tidak bisa menahan tawa saat melihat Erlina bertingkah seperti ini. Teman sekamarmu akan berpikir bahwa kamu bodoh. Erlina mendengus. Siapa peduli? Dia sedang mandi sekarang. Oke. Erlina mengangkat teleponnya lagi dan menatap Elsa dengan rasa ingin tahu. Sekarang, ceritakan tentang pacar baru yang kamu temui. Dia pasti semacam dewa bagimu untuk jatuh pingsan padanya seperti itu. Elsa menyipitkan matanya dan tertawa. Kamu harus kembali jika ingin mencari tahu. Ya Tuhan, apakah kamu harus begitu rahasia? Elsa menjawab, tentu saja. Bagus. Lagi pula aku akan kembali ke ibu kota besok malam. Oh ya, apakah Alana menghubungimu? Saya meneleponnya sebelumnya, tetapi dia tidak mengangkat teleponnya. Elsa berkedip. Setelah dia memikirkannya, dia menggelengkan kepalanya. Tidak. Bukankah dia sibuk dengan penampilannya di luar negeri? Mereka mungkin memiliki banyak latihan. Itulah sebabnya dia tidak punya waktu untuk kita. Benar, dia lebih sibuk dari kita. Tidak apa-apa kalau begitu. Jangan lupa jemput aku besok malam, oke? Elsa berkata, oke. Aku akan mengirimimu taksi saja. Erlina merasakan darah mengalir dari pipinya. Apapun aku akan memanggil taksi dan pergi ke tempatmu sebagai gantinya. Lihatlah betapa miskinnya aku. Aku bahkan tidak punya mobil sendiri. Apakah kamu tidak punya pacar baru? Suruh dia memberimu Ferrari untuk menunjukkan ketulusannya. Elsa tidak bisa menahan senyum. Kamu memiliki standar yang tinggi, bukan? Erlina memelototinya. Apa? Jangan bilang dia miskin. Elsa merasa sulit untuk menjelaskannya. Tidak terlalu, saya akan membiarkanmu mengetahui semuanya begitu kamu kembali. Oke, aku harus mandi sekarang. Kamu juga harus istirahat lebih awal. Oke, sampai jumpa besok.
Setelah mengakhiri panggilan video, Elsa menuju kamar mandi. Pada saat dia mengeringkan rambutnya, dia berbaring di tempat tidurnya hanya untuk menyadari bahwa dia mendapat 2 panggilan tak terjawab. Itu adalah Gavin. Ada juga pesan, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Elsa terkekeh dan langsung menjawab, "Saya sedang mandi." Tidak butuh waktu lama bagi Gavin untuk membalas pesannya, "Aku ingin mandi denganmu lain kali." Elsa sangat terkejut hingga wajahnya memerah. "Apakah kamu tidak punya rasa malu, Paman?" Jawab Gavin, "Aku bukan paman." Elsa tertawa terbahak-bahak, "Kamu jauh lebih tua dariku. Kamu harus menghadapi kenyataan, Paman." Setelah melihat ini, Elsa tertawa terbahak-bahak. Dia tidak berharap dia menjadi orang yang sensitif. Panggil dia kakak bubu, betapa kurang ajarnya dia. "Aku jauh lebih jujur daripada yang kamu pikirkan, Paman." Gavin kehilangan kata-kata. Elsa menunggu sebentar, tapi tidak ada jawaban. Mungkin dia telah membuatnya marah, dan dia tidak mau bicara lagi. Saat dia memikirkan cara untuk memenangkannya, pesan Gavin muncul di teleponnya. "Kemana kamu pergi malam ini?" Elsa memikirkan jawabannya sebelum dia menjawab, "Di rumah." Jujur, berpikir bahwa dia sedang mengujinya, Elsa menjawab, "Aku benar-benar di rumah." "Apakah kamu lelah bersembunyi sekarang?" Elsa berpikir dalam hati, "Mungkinkah dia melihatku di sana? Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti." Dia berpura-pura bertindak bodoh. Namun, Gavin tidak tertipu oleh tipuannya. Dia menjawab dengan tegas, "Kamu harus menghadapi konsekuensinya jika aku menangkapmu lagi." Ini membuat Elsa terdiam. Dia memang melihatnya. Dia pikir mereka telah bersembunyi dengan cukup baik, jadi bagaimana dia bisa melihatnya? Benar-benar gila kontrol. Dia masih memikirkan balasan ketika Gavin mengiriminya pesan lagi, "Apakah kamu ingin memberitahuku sesuatu?" Kerutan terbentuk di wajah lembut Elsa saat dia memikirkan tentang apa yang dia ingin dia katakan padanya. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menjawab, "Selamat malam." Gavin mengabaikannya setelah itu. Keesokan harinya, Elsa dibangunkan oleh seseorang. "Elsa, apa kau tidak mendengarku memanggilmu?" Sepertinya Viana menendang pintunya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.